Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Nur Rahma, NPM 2018-1210-329 di kelas 7C2 Akuntansi. Saya akan memaparkan hasil kerja saya, mapping anotasi, dan reverse pitching saya untuk memenuhi tugas daripada seminar akuntansi, yang mana mula-mula mapping anotasi dulu yang saya paparkan di sini. Nah, di sini sudah saya paparkan di layar. Yang pertama ada nomor 1 dari Aprilia tahun 2017, judul penelitiannya tentang analisis pengaruh Proud Pentagon terhadap kecurangan laporan keuangan menggunakan Benese model pada perusahaan yang menerapkan ASEAN Corporate Governance Scorecard. Terus ada variabel dependennya, ialah kecurangan pelaporan keuangan. Ada variabel independennya, pengaruh Proud Pentagon. Samplingnya, sampel terdiri dari 50 perusahaan berpredikat ASEAN CG Scorecard dan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di tahun 2011 sampai dengan 2015. Teknik sampling ini adalah menggunakan metode purpose sampling, yang mana metode yang digunakan adalah kriteria tertentu. Adapun teknik analisanya ialah menggunakan alat statistik regresi logistik. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh analisa Proud Pentagon terhadap kecurangan laporan keuangan dengan menggunakan Benese model pada perusahaan yang menerapkan ASEAN CG Scorecard. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa hanya stabilitas keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan yang ditunjukkan oleh Benese model. Sementara itu, variabel lain tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Jurnal ini terindeks Sinta 2 di Jurnal Aset Akuntansi Riset 9 dalam kurung 1 2017 101 132. Di sini tertera juga link saya ketikkan di sini yang ada di layar. Lanjut ke nomor jurnal kedua, ialah penulisnya di sini ada Pais Rahman Sidik, Agus Endrianto Suseno di tahun 2019. Judul penelitiannya adalah Proud Pentagon Teori dalam Financial Statement Proud pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islam Index JII periode 2014 sampai dengan 2017. Tip F score model. Variabel dependennya ialah financial statement fraud, dan variabel independennya adalah Proud Pentagon Theory. Terus samplingnya ialah perusahaan yang bergabung dalam indeks GII atau Jakarta Islamic Index pada tahun 2014 sampai dengan 2017. Terus teknik samplingnya ialah menggunakan metode purpose sampling. Teknik analisanya ialah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh analisa Proud Pentagon terhadap financial statement Proud pada perusahaan menggunakan perspektif F-score model. Dari hasil penelitian ini dapat kita ketahui adalah pressure atau financial stability dan financial target dan opportunity atau nature of industry berpengaruh terhadap financial statement fraud, sedangkan pressure atau external pressure dan personal financial need
Terus rationalization atau change in auditor, competence atau change of director, dan arrogance atau frequent number of CEO, picture, dan dualism possession tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Terus lanjut kita yang ketiga. Jadi ini tuh jurnalnya terindeks Sinta 3 dari Jurnal Nusamba volume 4 nomor 2 Oktober di tahun 2019. Ya, ini ada linknya juga tertera, dan kita lanjut ke 3. Nomor 3, nama penelitiannya ialah Rahmi Ridawati, Mega Andini, Melanie Yuliastina, dan Jedida di tahun 2021. Jadi judul penelitian ini ialah deteksi financial statement fraud, pengujian fraud diamond pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Variabel dependennya adalah financial statement fraud, variabel independennya adalah pengujian fraud diamond. Terus sampling di sini ialah merupakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada periode 2016 sampai dengan 2018. Sampel penelitian ini sebanyak 37 perusahaan dengan jumlah data sebanyak 111 sampel. Oke. Jadi ada teknik sampling di sini ialah diambil dengan purpose sampling. Teknik analisa ini dalam penelitian ini adalah alat statistik regresi logistik. Tujuan penelitian ini ialah untuk membuktikan dan menganalisis deteksi financial statement fraud dengan pengujian fraud diamond pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada periode 2016 sampai dengan 2018. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa target keuangan tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Sifat industri berpengaruh terhadap financial statement fraud. Ketidakefektifan pengawasan tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Pergantian direksi tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Secara simultan, target keuangan, tekanan eksternal, sifat industri, ketidakefektifan pengawasan, pergantian auditor, dan pergantian direksi berpengaruh terhadap financial statement fraud. Dan terindeks di Sinta 5, Dinamika Ekonomi, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, volume 14, nomor 2 September 2021, dan ini tertera juga linknya. Lanjut kita ke jurnal yang keempat. Di sini ada namanya Laila Tiffany dan Marpuah di tahun 2015. Judul penelitian ini ialah deteksi financial statement fraud dengan analisis fraud triangle pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel dependennya ialah financial statement fraud, variabel independennya ialah analisis fraud triangle. Samplingnya ialah ada di 36 perusahaan yang melakukan fraud dan 54 perusahaan yang tidak melakukan fraud selama 2011 sampai dengan 2013. Teknik samplingnya ialah menggunakan metode purpose sampling juga. Dan teknik analisanya ialah tadi ini menggunakan alat statistik regresi logistik. Tujuan penelitian ini ialah untuk menguji pengaruh fraud triangle dalam menjelaskan fenomena kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini terdiri dari 7 variabel independen yang diadopsi dari penelitian Skow, Smith, dan Reich 2009. 4 variabel dari elemen pressure, financial stability, personal financial need, external pressure, dan financial target. 2 variabel dari elemen opportunity, nature of
the industry dan effective monitoring, dan satu variabel dari elemen rationalization. Nah, jadi hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara financial stability atau change dan external pressure atau LAV terhadap financial statement fraud, sementara effective monitoring atau YND memiliki pengaruh negatif terhadap financial statement fraud. Hasil ini memberikan dukungan pada fraud triangle teori dalam menjelaskan fenomena financial statement fraud. Dan di sini terindeks Sinta 2, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, volume 19 nomor 2 di Desember 2015, 112 sampai 125. Di sini juga tertera linknya. Dan kita terakhir masuk ke jurnal kelima. Nama penelitinya ialah Nela Kartika Nugraheni dan Hanung Triatmoko di tahun 2017. Jadi judul penelitian ini adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya financial statement fraud, perspektif Diamond Fraud Theory. Yang mana di sini variabel dependennya ialah financial statement fraud, variabel independennya ialah faktor-faktor financial statement fraud. Samplingnya ialah sampel dalam penelitian ini adalah 105 sampel perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai dengan 2016. Teknik sampling pada metode ini, pada penelitian ini adalah purpose sampling. Teknik analisanya seperti biasa menggunakan statistik regresi logistik. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong kecurangan laporan keuangan dengan analisis Diamond Fraud Theory. Hasil penelitian ini ialah menunjukkan bahwa variabel target keuangan yang diukur dengan laba atas aset, tekanan eksternal yang diukur dengan rasio leverage, kebutuhan keuangan pribadi sebagai diukur dengan kepemilikan saham oleh Dewan Komisi mempengaruhi keuangan pernyataan kecurangan. Studi ini tidak menemukan tekanan stabilitas keuangan yang diukur dengan rasio perubahan total aset. Pemantauan yang tidak efektif yang diukur dengan rasio komisaris, afiliasi, sifat industri yang diukur dengan rasio perubahan piutang, pendapat audit yang diukur dengan memperoleh pendapat yang tidak memenuhi syarat dengan bahasa penjelasan, dan kemampuan yang diukur dengan perubahan pengaruh direktur pada kecurangan pelaporan keuangan. Dan jurnal ini terindeks juga Sinta 3 di Jurnal Akuntansi dan Auditing volume 14 garing nomor 2 tahun 2017, 118 sampai dengan 143. Ini juga tertera linknya tersebut. Nah, kita lanjut. Di sini ada pitchingnya. Jadi di sini ada features namanya saya sendiri. Ada field of research, akuntansi keuangan dan auditing that completed tahun 2022 insyaallah. Terus di sini ada working title atau judul penelitian. Di sini saya ambil judul penelitian tentang analisis fraud Pentagon dalam mendeteksi potensi kecurangan laporan keuangan. Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di B tahun 2017 sampai dengan 2020. Di sini ada basic research question atau perumusan masalah. Di sini ada 8. Yang pertama, apakah financial stability mempunyai pengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan? Kedua, apakah external pressure mempunyai pengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan?
Ketiga, ada apakah financial target mempunyai pengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Keempat, apakah nature of industry mempunyai pengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Yang kelima, apakah efektif monitoring mempunyai pengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Keenam, apakah rationalization mempunyai pengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Ketujuh, apakah arrogance mempunyai pengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Yang terakhir ada apakah competence mempunyai pengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Di sini key papers atau yang disebut dengan penelitian terdahulu yang utama digunakan sebagai acuan penelitian ini. Di sini aku ambil ada 3, yang mana ada Aprilia. Yang pertama, analisis pengaruh Proud Pentagon terhadap kecurangan laporan keuangan menggunakan BNIS model pada perusahaan yang menerapkan ASEAN Corporate Governance Scorecard, Jurnal Riset Akuntansi Riset 9/1 2017 101 sampai 13 132. Terus yang kedua ada Faiz Rahman Sidik, Agus Endrianto Suseno di tahun 2019, Proud Pentagon teori dalam Financial Statement Fraud pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index atau GII periode 2014 sampai dengan 2017. Perspektif F-Score Model, Jurnal Nusamba, Vol 4, nomor 2 Oktober. Terus yang ketiga ada Rahmi Ridawati, Megandani, Melanie Yuliastina, Jedida di tahun 2021. Deteksi Financial Statement Fraud, pengujian Fraud Diamond pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dinamika Ekonomi, Jurnal Ekonomi Bisnis Vol 14, nomor 2 September 2021. Nah, saya lanjutkan. Di sini ada motivation atau PAJL, yang berarti kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Jelaskan. Nah, di sini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, effective monitoring, rationalization, arrogance, dan competence terhadap variabel potensi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017 sampai dengan 2020. Idea yang mana di sini jelaskan satu ide utama penelitian, 3 kualitatif. Dan di sini saya kuantitatif, yang mana variabel independennya ialah financial statement fraud, dependennya adalah Proud Pentagon. Jadi hipo di sini adalah ada sampai 8. Yang pertama ada pengaruh financial stability terhadap potensi kecurangan laporan keuangan, ada pengaruh external pressure terhadap potensi kecurangan laporan keuangan, ada pengaruh financial target terhadap potensi kecurangan laporan keuangan, pengaruh nature of industry terhadap potensi kecurangan laporan keuangan, ada pengaruh efektif monitoring terhadap potensi kecurangan laporan keuangan, ada pengaruh rationalisasi terhadap potensi kecurangan laporan keuangan, ada pengaruh arrogance terhadap potensi kecurangan laporan keuangan, dan terakhir ada pengaruh kompeten terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Terus di sini ada grand theory. Jadi di sini teori yang saya ambil ialah agensi teori atau teori keagenan. Teori keagenan sering digunakan untuk menjelaskan hubungan keagenan yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Hubungan ini muncul ketika seseorang atau lebih prinsipal memiliki kontrak yang memperkerjakan dan mendelegasikan wewenangan dalam mengambil keputusan kepada orang lain yang disebut dengan agent. Jensen dan Mackling 1976. Jadi di sini selanjutnya data yang digunakan
ialah berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 2017 sampai dengan 2020. Dan penelitian ini menggunakan data sekunder, yang mana ukuran sampelnya ialah berbentuk longitudinal atau data panel, yang mana data panel tersebut ialah banyak tahun dan banyak perusahaan. Dan sumber data yang digunakan dapat di-download sendiri di website www.idx.co.id, website perusahaan Indonesian Capital Market atau ICMD, dan sumber lainnya. Terus, apakah ada masalah dalam pengumpulan data? Jelas tidak ada, karena dapat didapatkan dengan mudah di website yang tertera di atas tadi. Terus, apakah terdapat uji reliabilitas? Tidak terdapat. Dan apakah terdapat pengujian validitas eksternal dan validitas konstruk? Tidak ada. Terus di sini ada Z-Tools. Nah, desainnya. Nah, di sini saya uji asumsi klasik untuk mendeteksi ada atau tidak adanya penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi berganda yang digunakan. Pengujian ini terdiri atas uji normalitas, multikolonialitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Software yang digunakan ialah SPSS 23. What's new? Apakah ada kebaruan dalam penelitian ini? Tidak ada. Terus, apa kontribusi penelitian terhadap pengambilan kebijakan atau perubahan perilaku atau perubahan aktivitas? Memberikan tambahan variabel yang digunakan untuk mendeteksi laporan keuangan serta menggunakan indikator yang dianggap layak, yaitu Proud Pentagon. Terus ada contribution, apa kontribusi penelitian terhadap penelitian yang relevan? Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan dapat dijadikan saran dalam mengambil keputusan pada perusahaan. Terus di sini ada terakhir other consideration, dan di sini ada apakah terdapat kolaborasi penelitian antar institusi yang berbeda? Tidak ada. Apakah artikel terbit di jurnal apa? Belum diketahui. Terus ada penelitian resiko penelitian yang dilakukan, apakah rendah, sedang, tinggi, apakah melanggar etika? Penilaian resiko penelitian ini ialah sedang menurut saya karena berkaitan dengan kecurangan laporan keuangan. Terus, apakah skop penelitian ini sesuai, tidak terlalu sempit dan tidak terlalu luas? Ya, skop penelitian ini sesuai, tidak sempit dan tidak terlalu luas. Demikian, itulah yang bisa saya paparkan tadi. Salah hilap mohon maaf, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau penyebutan kata-katanya yang salah dalam menjelaskan tadi, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Mohon dikasih saran serta kritik ya. Assalamualaikum.